Bukan cuma itu pemicunya, ada banyak, ada 10 hal lebih. Aku baru tulis 10, sayang. Nggak bisa, per detik 1 M, boleh. Aku jualan buat diriku, manajer diriku sendiri, manajer, blog manager, semua merangkap 10 lebih. Bisa jawab pertanyaanmu, artinya aku ada badan baik dong. Every day is my birthday. Every day is my birthday with Jesus. Right? Gitu aja. Aku udah bicara di vlog aku, silakan lihat aja di Rans Entertainment. Mudah-mudahan gak ada apa-apa kok. Ya. Kalau sama saya beberapa bulan ini saya nganggep papa tuh sehat karena papa ngobrolnya baik. Bukan kayak orang stres, enggak. Tapi papa ngomongnya baik, ngajak anak-anak main, ngajak anak-anak makan sate. Papa tuh baik-baik aja menurut saya. Intinya Papa Gedeon Tengker itu sangat-sangat kangen sama cucunya. Dan dia pengen sekali diperhatiin sama anak-anaknya, sama cucunya, didatengin ke daerah Cisarua rumah. Jadi ketika orang mengalami gangguan skizofrenia ini, biasanya dia itu kan tadi seperti saya bilang bahwa gangguannya berupa gangguan pikiran, perasaan, dan perilaku. Gangguan skizofrenia ini memang disarankan untuk meminum obat ketika dia pertama kali didiagnosis skizofrenia, dia harus meminum obat selama minimal 2 tahun. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah kekambuhan pada pasien skizofrenia. Nah, ketika dalam masa 2 tahun ini dia terjadi kekambuhan, biasanya kemudian dokter akan menyarankan dia untuk minum obat selama 5 tahun. Nah, kalau semakin sering terjadi kekambuhan, kita akan menyarankan untuk minum obat dalam jangka waktu yang lama. Supaya apa? Mengurangi terjadinya kekambuhan dan fungsi kualitas hidupnya si pasien ini, penderita skizofrenia ini, itu tidak mengalami penurunan semakin lebih lagi. Enggak dong, saya punya anak mantu. Kamu mau nggak punya anak mantu kayak gitu? Sebagai anak sih pinter-pinter bagi waktu, kasih perhatian gitu aja. Jadi supaya ya namanya juga orang tua kan ya lebih diperhatiin, mereka juga lebih senang. Buat mereka kebahagiaan orang tua itu ya cuman perhatian dan kasih sayang sama anak-anaknya aja. Gedeon di wilayah di sini dikenal ya, dia Om Gedeon, tapi karena berbaur dengan masyarakat di sini tidak terlalu banyak, kesehariannya di villa itu hobinya paling main musik di villa. Jadi kalau ke sini hanya berbelanja ke warung gitu. Tapi kalaupun ketemu dengan siapapun orangnya ramah, dia nanya ke semua warga di sini gitu. Dia mah jadi keluarnya juga jarang ya. Jadi kadang-kadang doang kan, kadang-kadang dia main bawa kuda paling tuh, paling lihat aja di sini, oh itu si Om gitu kan. Dia suka nyapa gitu, kalau Bu ada bapak apa gitu. Lewat nggak ini sih nggak sering gitu, nggak tiap hari mainnya juga. Jarang-jarang. Ya kemarin lihat postingannya pas baca, oh Mbak Gigi ini postingin ayahnya ketemu ke sana kan. Si Om Dion katanya kangen sama Raputar. Oh lihat di IG-nya ada gitu. Ini baru sidang guys. Sidang. Ucapin selamat semuanya. Wadidaw akhirnya ya. Belum ada kabar lulus atau enggak sih. Semuanya baik-baik aja. Insya Allah mudah-mudahan biar fokus juga masing-masing juga. Karena kan Nadianya juga lagi fokus untuk kuliah. Jadi juga lagi fokus untuk syuting juga buat video klip. Dan berkarya dulu. Doain aja yang terbaik, mudah-mudahan nanti ada titik temunya. Insya Allah mudah-mudahan apapun itu insya Allah nanti dikabarin lagi gimana-gimananya gitu. Yang penting doanya aja yang terbaik untuk kedua-duanya. Iya, kan dulu waktu sebelum pernikahan pun Iki udah tahu Nadia kuliahnya belum selesai ya. Masih nyusun skripsi. Waktu itu dari pihak keluarga juga tolonglah kuliahnya diselesaikan dulu. Iki tolong didukung Nadianya, dukung dia supaya sekolahnya dia diselesaikan dulu gitu. Udah ada kesepakatan sama Iki. Belum ada yang bilang baik dari Nadia atau ini masalah keluarga, belum ada. Dia masih main aja, masih ini. Nadia kelihatan masih seger, masih kuliah, masih ini gitu. Tapi ini kamu lagi mau ketemu Nadia di Bandung? Enggak, kalau ini lagi ada acara TV aja. Oh gitu. Nggak ada apa-apa sih, cuman ya ntar waktu aja yang jawab lah. Saat ini baik-baik aja sih, lagi bermusyawarah dengan baik yang
doain aja mudah-mudahan ya mendapat solusi yang terbaik juga. Nggak tahu, tapi dengar dari waktu wawancara kakak angkatnya ya, kakak iparnya, katanya kan cuma iklan tespek. Nggak tahu juga itu ya, kalau hamil ya mungkin ini ujian untuk keluarga ya, untuk dia lah, namanya juga ujian dari apapun pasti ada. Mau hamil pun jangankan itu, saya juga pernah mengalami ujian hamil, ujian apapun. Yang penting kita tahan. Semenjak dia pindah ke Jakarta waktu itu setelah nikah, Eki belum pernah ke rumah. Kalau Nadia pernah sekali mengunjungi Umi ke sini. Terus saya bilang, gimana saya melaksanakan amanat Bapak untuk menyelesaikan kuliah. Ya alhamdulillah gitu ya. Kalau ibu sih nggak tahu lah masalah renggang, nggak tahu jurusannya kemana gitu kan. Jadi masalahnya nggak tahu aja. Sakit lah hati, kenapa seumur jagung kok bisa banyak ujian gitu kan. Ujiannya, jadi anak-anak masih mungkin pada masih muda umurnya, belum bisa menghadapinya gitu, belum bisa menghadapinya gitu. Saya kan belum dari yang ini yang orangnya gitu ya. Nadiannya, Bu Ikinya bilang ke saya, ini kan belum, makanya saya kemarin kan waktu itu setahu saya gitu ya, bahasanya kan itu. Wallahu alam, di luar itu saya belum ini gitu. Dalam konteks hukum Islam, ketika sudah berpisah, sebenarnya pertama, apakah nafkahnya masih berjalan? Lahir batin loh. Kalau secara hukum Islam, ketika sudah tidak ada nafkah lahir batin, maka sebenarnya si perempuan ini harus punya sikap dalam agama Islam. Tapi sekali lagi, kita nggak pernah tahu keadaan yang sebenarnya seperti apa. Kita nggak boleh ambil kesimpulan cepat. Ini dikasih kesehatan, akhirnya Dede bisa bekerja kembali. Karena juga Dede akhirnya off air juga kan, diberikan kesempatan sehat lah gitu. Cuman ya lebih ini aja, sekarang lebih harus hati-hati, kayak jaga pola makan, istirahat. Pasti inilah parno gitu kan, kondisinya lagi harus banyak mengerjakan kegiatan, terus tiba-tiba dia harus drop. Otomatis perhatian lebihnya juga jadinya ini sih dari keluarga. Alhamdulillah kondisinya udah baik, udah fit, udah bisa beraktivitas seperti semula. Bahkan kita kemarin sempat syuting barengan juga. Dan ya udah aman seperti Lesti yang sebelumnya gitu. Alhamdulillah, maksudnya supportnya juga baik, ngasih tahu, ngingetin terus yang buat makan terutama. Karena emang kita sering bareng, Mas. Kita sering bareng, ketemu di lokasi, saya ingetin buat makan. Lesti kan emang jarang makan kan anaknya, maksudnya suka nggak teratur gitu makannya. Ya saya sebagai orang terdekat, ya saya selalu kasih tahu, Dede jangan lupa makan ya gitu, supaya nggak sakit lagi, supaya asam lambungnya nggak kambuh, supaya bisa beraktivitas gitu. Selama memang itu perubahan orang tersebut jadi lebih baik ya, insya Allah ya Dede juga bangga, seneng lah. Karena Dede juga yang maksudnya sama-sama belajar lah, kita kan nggak ada orang yang sempurna ya di dunia ini, sama-sama belajar aja, saling memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Ya mensupport aja lah, apalagi kalau hal-hal yang positif mah harus saling mensupport, didoakan. Ya refreshing lah, biar nggak mikirin biar hilang sakitnya. Biar hilang sakitnya. Emang alhamdulillah baik juga kan, dasarnya juga baik, keluarga dari kakak, terus ya nyambung. Kebetulan keluarga saya lagi di Jakarta kan, dan ada libur 2 hari, jadi kita sempetin untuk jalan-jalan ke Bandung, refreshing lah gitu, ngilangin penat. Karena Lesti emang anaknya bisa bawa diri gitu, bisa ngambil hati orang tua saya, emang anaknya baik ke siapa aja kan gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mohon doanya ya dari teman-teman supaya istri saya atau mungkin juga saya diberikan kesabaran atas musibah yang terjadi. Jadi bayi yang dikandung istri saya, ternyata Allah belum berikan kesempatan untuk melihat orang tuanya. Gak ada orang tua yang gak sedih ditinggalkan anaknya.
Tapi kita sama-sama harus kuat karena saya yakin di luar sana masih banyak hal yang lebih menyedihkan daripada ini. Tapi kita harus yakin bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik untuk hambanya. Dan sekali lagi doain ya teman-teman, semoga istri saya dan juga wanita-wanita hebat yang ada di luar sana diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, serta pahala atas musibah. Ini ya. Ya Allah, Masya Allah, pokoknya semuanya sehat, ibunya sehat, dedek bayinya juga sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika aku dapat kabarnya itu kan aku senangnya, ya Allah, senangnya luar biasa banget ya. Tapi di sela-sela itu, setelah akhirnya kita bikin video terus ngasih tahu anak-anak, aku sempat ngobrol berdua sama dia gini. Tapi nanti Ejas gimana ya? Dia iri nggak ya gitu? Kalau Fas kan waktu itu kan umurnya sudah lebih siap menerima ya, karena udah 6 tahun begitu Ejas lahir. Kalau si Ejas masih kecil, ditambah lagi aku sama Virus tuh kayak lagi gemes-gemesnya banget sama Ejas gitu kan. Kayak maksudnya lagi sayang gitu. Lagi bawel, lagi lucu-lucunya, lagi bener-bener lagi tumbuh berkembang banget Ejas. Nanti begitu ada adek, nanti kita sayangnya kebagi nggak ya? Aku sempat kayak gitu. Aduh, Masya Allah, ini happy banget. Kenapa? Karena ya memang ditunggu-tunggu, diidam-idamkan. Akhirnya kayak Allah jawab juga, dan Allah kasih kepercayaan lagi kita juga untuk nih, insya Allah anak ketiga coba dirawat lagi. Mungkin kayak gitu kali ya gambaran. Susah, makan susah. Jadi ya kadang sehari makan juga nggak tentu sih. Kayak nanti paling aku minumin susu hamil kayak gitu. Ini lagi bergejolak banget lah. Karena kan dinamika hormonal ini kan perubahan yang mempengaruhi emosional dia gitu. Sebenarnya aku pasrah, apapun hasilnya itu aku pasrah, apapun nanti. Kalau ditanya aku pengennya sih perempuan ya, perempuan lagi, karena nggak tahu ya, pengen aja punya anak perempuan. Meskipun sebenarnya punya anak perempuan kan takut ya kalau kita nanti besarnya, tapi ini lucu aja semenjak ngeliat Ejas tuh, apalagi dia suka dandanin apa segala macam tuh gemes aja sih. Terus kan laki-laki jagoannya udah ada satu, jadi biar abangnya nih yang jagoan yang jagain semuanya gitu. Tiba-tiba pas dapat happy, senang, tiba-tiba keinget lagi corona ya gitu. Nah itu sih khawatirnya cuma di situ. Tapi balik lagi sih, kalau terlalu khawatir banget takutnya nanti malah pengaruh ke janinnya juga kan. Jadinya aku kayak lebih pasrah aja sih, karena lebih percaya bahwa Allah akan menjaga dan melindungi umatnya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.